mengerti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Shalom. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan, di pagi ini kami mengatur persembahan bagimu dan kami menunggu-nunggu. Di pagi ini Engkau mendengar seruan doa kami. Perdengarkanlah kasih setiamu kepada kami di pagi ini, sebab kepadamulah kami percaya. Beritahukanlah kepada kami jalan-jalan yang harus kami tempuh, sebab kepadamulah kami angkat jiwa kami. Di pagi ini dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, perasaan, segenap fokus dan energi, kami mau menyanyikan mazmur bagi Tuhan dan mempersembahkan syukur kepada nama kudus-Mu. Sebab sesaat saja Engkau murka, tetapi seumur hidup Engkau murah hati. Mungkin ada di antara kami yang sepanjang malamnya dipenuhi dengan tangisan. Tapi di pagi ini, di hari kudus ini, di ibadah ini, tangisan pasti akan diubah jadi sorak-sorai sukacita kemenangan. Karena melalui ibadah ini segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan akan dinyatakan sepenuhnya berlimpah-limpah kepada setiap umat-Mu, pribadi lepas pribadi, baik yang muda sampai lanjut usia. Tidak ada yang terluputkan, dari yang depan sampai belakang, semuanya menerima jamahan tangan Tuhan, semuanya mengalami pemulihan spiritual, semuanya mengalami kelegaan,
semuanya mengalami kepastian dan akan meninggalkan ruangan ini dengan perubahan permanen. Sekalipun ibadah ini hanya berlangsung 1,5 jam, tapi dampaknya akan berlangsung kekal seumur hidup kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, karena Tuhan Yesus ingin menyatakan segala kebaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang paling dahsyat ya. Kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Bahwa kita mau menghadap Tuhan Raja yang Maha Besar. Mari kita mau persiapkan hati, kita mau terima berkat yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Ini siap kami Tuhan. Kami siap untuk kami menyembah-Mu, memuji-Mu, mengikut-Mu Tuhan seumur hidup kami. Seumur hidup kami, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Angkat tangan kita dan katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita mau katakan, semua karena anugerah-Mu kami ada saat ini Tuhan. Benar Tuhan, namun karena Roh, lebih sungguh lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahan, lebih sungguh lagi, ku semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Sama-sama angkat tanganmu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas aku untuk mengenal
katakan katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan. Janji pada Tuhan pagi hari ini kita lepas semuanya. Kita mau ikut Tuhan, kita mau iring Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Lebih sungguh lagi. Ya, ini kami Tuhan. Sama-sama katakan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadi apa Bapak Ibu? Hamba yang Tuhan pada pagi hari ini. Oh, kami Bapa mengikutmu, mengiringmu selalu. Anugerahmu mampu Tuhan, anugerahmu mampu menjadikan kami hamba yang setia, hamba yang selalu mengikutmu Bapa. Wajah siap kami Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi, memujimu selalu, menyembahmu selalu. Haleluya, haleluya. Lebih sungguh lagi sembah Tuhan Bapak Ibu, angkat suaramu, naikkan syukur kepada Tuhan. Ya la 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 baskila la maya. Kami sembahkan, kami memujimu.
saat ini aku sedang berada di hadapan. Aku sudah memberikan apa yang saat ini kau ucapkan di hadapanku. Aku sudah memberikan apa yang kau ucapkan di hadapan. Aku sudah memberikan hal itu. 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 Engkau segera akan melihatnya hal itu menjadi suatu kenyataan. Aku sudah memberikan hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Mari kita mau sambut dengan tepuk tangan sorak-sorai yang jauh lebih besar buat Tuhan Allah kita Bapak Ibu. Lebih sungguh lagi berikan tepuk tangan yang jauh lebih meriah buat Tuhan Allah kita, Raja dan segala Raja. Sandong semuanya kita mau bagi berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan Allah kita pada pagi hari ini. Karyamu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib mulia, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan, karyamu sempurna, katakan pengorbanan Tuhan, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Lebih sungguh lagi ya Bapak Ibu, angkat suaramu dan katakan, karyamu sempurna, ajaib mulia, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, karyamu sempurna. Oh, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kami siap memuji nama-Mu saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang sepakat dengan saya, kita mau sama-sama katakan. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Siapa yang dipilih menjadi anak Allah saat ini, angkat tangan kita tinggi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, Allah kita besar, amin. Dan sama-sama kita mau kata kepada Tuhan ya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Siapa Bapak Ibu? Tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi ya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Dia kuat, amin. Tiada Allah
Sama-sama angkat tangan. Dan girakan dengan sukacita bersorak. Oh, orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Dia kuat, amin. Dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan. Katakan Dia puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan sukacita bersorak-sorai. Siapa umat Tuhan saat ini? Tepuk tangan dari kepala kita ya. Sekali lagi kita mau nyatakan Tuhan kita besar, amin. Siapa yang sepakat dengan saya? Buka sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan. Katakan Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Dia kuat. Yes, dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Katakan Dia puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga. Oh, sukacita bersorak-sorai semua orang akan. Sekali lagi Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan. Bersorak bagi Tuhan ya, katakan Hosana sekali lagi. Lagi serukan. Hey, siapa yang rindu menari buat Tuhan saat ini? Angkat tangan kita. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Yo. Ayo angkat tangan Bapak Ibu, menari buat Tuhan ya. Asik. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada apa? Di dalamku kan menari seperti dan menari buat Tuhan. Angkat tangan. Menari seperti dan menari, bukan menari seperti dan menari. Katakan, bila roh Allah ada, apa Bapak Ibu? Di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Tanganmu dan katakan, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti. Sekali lagi ya, menari buat Tuhan. Ku kan menari, oh, seperti
menari, seperti dong menari. Haleluya. Silakan untuk kembali Bapak Ibu. Terima sukacita, amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya. Saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau percaya ya firman Tuhan sungguh menguatkan kita, amin. Firman Tuhan mampu mengadakan mujizat yang mustahil bagi kita, tapi tiada mustahil bagi Tuhan, amin. Melalui hambanya kita mau semakin dikuatkan, kita mau ditegur, kita mau bahkan dibentuk sama Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami yakin, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Katakan, selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Siapa yang percaya sama-sama katakan, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada harapan, ku berharap. Kami percaya selama bumi ini masih berbunyi. Kami tahu Tuhan, ku tahu mujizat-Mu. Siapa yang percaya, sama-sama kita mau katakan Yesus, Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di tempat yang sakit. Percaya kami dipulihkan Tuhan dengan firman-Mu Bapak Ibu. Yesus, ku percaya. Oh
menumbuhkan pikiran kita. Oramasika pataya ramashandara. Sekarang waktumu ya Tuhan untuk berbicara bagi umat-Mu. Urapi lidah mulut bibir hamba, hati dan pikiran hamba. Kau taruh firman-Mu, Kau bukakan rahasia firman-Mu untuk meneguhkan, menguatkan iman umat-Mu di tempat ini. Urapi umat-Mu sehingga membuka hati, membuka rohnya untuk menerima taburan firman-Mu. Sehingga firman yang hamba sampaikan tidak ada satupun yang berlalu daripada kami. Tetapi semuanya termeterai di hidup kami, hidup dalam hidup kami, menghidupi kami. Sehingga hidup kami dikuasai oleh firman-Mu. Dan firman-Mu mengubah, menjadikan kami seturut kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan Amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan diberikan bagi saya pada pagi hari ini. Sehingga saya bisa berdiri di mimbar Tuhan yang kudus ini untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Ada sukacita? Amin. Jangan sukacita di gereja tok loh. Nanti turun dari gereja mulai seperti balon yang di sini dipompa dengan luar biasa. Nanti turun gembos maneh. Tidak. Orang Kristen itu tetap bersukacita menghadapi masalah, tantangan dan pergumulan harus tetap bersukacita. Amin. Karena hidup ini menikmati kehidupan di dunia dengan suka dan dukanya, dengan tawa dan air mata. Sebab itu kita terus harus menikmatinya, harus kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya. Karena percaya itu bukan karena kekuatan kita, karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah memilih kamu, kata Tuhan. Dan itu kita harus pahami. Sebagai orang percaya Tuhan Yesus harus tampil beda. Kalau orang Kristen sama dengan orang dunia, percuma ke gereja, percuma ibadah. Tetapi kita harus tampil beda, menunjukkan bahwa hidup kita ada Yesus. Ada Roh Kudus yang menopang kita, dan Roh Kudus itu yang berkarya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan kepada masalah seberat apapun, kita tetap percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. 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 Kenapa? Pencobaan kita alami itu pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Allah setia, Dia berikan jalan keluar, pasti. Pasti, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, tapi Tuhan tetap mengingatkan kepada kita untuk kita tetap miliki iman dan pengharapan teguh kepada Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan kepada tantangan, kita tidak kemana-mana, tapi kita datang kepada Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan. Aku Tuhan, tidak kuat. Kuatkan kakiku, kuatkan lututku Tuhan. Sehingga kita dikuatkan. Setuju kata amin? Amin. Ketika kita dikuatkan, kita akan melewati hari-hari kita. Apapun persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Kita bisa tidak mampu, kita bisa tidak kuat. Tapi bersama Tuhan ada kekuatan yang melimpah-limpah yang diberikan kepada kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Setuju kata amin? Amin. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan pagi ini saya beri judul, melalui masalah kita dibentuk oleh Tuhan. Mau masalah? Loh. Mau. Masalah itu bukan persoalan yang berat bagi orang percaya. Karena di balik masalah kita berdoa ada berkat. Amin. Semakin besar masalah, semakin kuat kita berdoa, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan. Mohon maaf, berkat itu bukan berarti materi, bukan uang. Tapi damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kebahagiaan, itu lebih daripada uang. Amin. Saya ada ilustrasi yang luar biasa. Seorang bos besar,
orang kaya. Tetapi tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Ketika menghadapi tantangan persoalan, dia pusing 7 keliling. Satu hari ketika dia mengalami persoalan yang berat menghimpit pikirannya, dia tidak mampu di kantor, dia pulang ke rumah. Sementara dia di lantai atas, dia berdiri di kamarnya di seberang, dia melihat kok ada tukang becak bisa tidur nyenyak di atas becaknya. Itu menggelitik pikirannya sehingga dia turun, dia bangunkan tukang becak. Pak, sampean kok masih bisa tidur? Jawabannya sederhana, apa yang saya pikirkan? Pak, uang penghasilanku ya tetap segitu. Berapa penghasilan Bapak? 50.000, cukup. Ya dicukup-cukupkan, tidak cukup ya dicukup-cukupkan. Bapak ini yang orang kaya ini tersentak. Tukang becak dengan uang 50.000 cukup. Kenapa dia punya bermiliar-miliar kok tidak cukup? Kok pusing kepala, gak ada ketenangan, gak ada damaian. Sementara tukang becak bisa tidur di atas becaknya. Diterik matahari bisa ngorok. Itu karunia anugerah. Sebetulnya ketika kita dibentuk melalui masalah, kita tidak boleh berontak. Jangan lari dari masalah. Jangan kecewa dengan masalah. Jangan kita marah karena masalah. Kenapa masalah kok terus menerus terjadi dalam hidup kita. Itu tandanya saudara dan saya dicintai Tuhan. Jangan amin Pak Wong loro ya. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita jangan lari dari masalah. Kita mau lari kemana saudaraku? Daud berkata di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kemana kita mau pergi? Jangan jauhi, jangan kita lari dari masalah. Kita akan dikejar masalah Bapak Ibu. Tapi mari kita hadapi masalah bersama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita bisa tidak mampu. Ketika satu masalah belum selesai, muncul masalah lain itu menekan kita. Sehingga kita rasa-rasa tidak mampu berdiri. Ketika kita tidak mampu berdiri, kita masih bisa mengangkat tangan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, berdoa. Berdoa maka kau akan diberi kekuatan yang luar biasa. Jalan kuat diberikan kepada luar biasa. Bagaimana caranya? Saya juga gak tahu. Tuhan punya cara. Amin. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Sebab itu mari kita hadapi setiap persoalan hidup itu dengan iman yang teguh. Keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu bisa. Dan Tuhan akan menolong kita. Karena kita percaya kepada Dia. Amin. Kalau percaya setengah-setengah Bapak Ibu. Percaya itu total. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Supaya Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Kita masih setengah-setengah. Seringkali kita lupa. Kita tuh mendikte Tuhan. Tuhan harus begini loh, Tuhan harus begini loh, Tuhan harus begini Tuhan. Tidak usah ngatur Tuhan. Kita ini yang diatur Tuhan. Bukan kita ngatur Tuhan. Kita loh siapa? Manusia berdoa, berdosa. Kok kita bisa ngatur Tuhan? Tidak bisa. Mohon maaf, pikiran kita lu sak bakpo, sak kepal. Apa ngurusi Tuhan yang begitu hebatnya? Tidak bisa. Jangan kita ngatur Tuhan, biar Tuhan mengatur hidup kita. Ketika Tuhan mengatur kita, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika anak saya umur 4 tahun 8 bulan, divonis dokter kena kanker kelenjar getah bening. Dan dokter berkata umurnya tinggal 4 bulan. Saya sudah bertobat, walaupun bertobat baru saya sudah bertobat. Saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenapa mesti kena aku? Kenapa aku seperti mengalami seperti ini? Tuhan tidak jawab. Kita mengapa ketika kita dihadapkan kepada masalah, lalu kita berontak kepada Tuhan, kita minta apa keajaiban Tuhan. Tuhan tidak jawab karena waktunya waktu Tuhan. Hari ini saya tahu,
Kenapa anak saya meninggal? Karena Tuhan punya rencana yang mulia dalam hidup kita. Tuhan punya rencana dan rancangan kepada saudara. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu Amin. rancangan Tuhan, Amin. bukan rancangan kita. Kita pikiran kita itu cuma segini, tidak mampu. Tapi Tuhan akan melakukan perkara-perkara jauh lebih besar daripada apa kita pikirkan. Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar, lebih hebat, lebih luar biasa daripada yang kita pikirkan. Kita mikir kadang-kadang tidak ngutut saudara pikiran kita. Pikiran kita tidak nyampe kepada Tuhan. Tidak nyampe saudaraku. Setelah itu lebih baik kita nyerah sampai Tuhan. Saya ketika Tuhan suruh saya full timer, saya berontak kepada Tuhan. Tuhan, aku bekerja ini Tuhan yang memberikan. Sementara pekerjaan masih lancar, baik, untungnya masih lumayan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya, itu akhir 2011. Tutup kantormu, ikut aku full time. Saya pikir itu guyonan kepada saya. Saya minta bekerja itu minta dari Tuhan. Tuhan sudah sediakan, sudah 16 tahun saya bekerja. Sudah lancar, baik-baik semuanya. Kok tiba-tiba Tuhan suruh tutup. Tidak boleh diberikan kepada anak saya. Tutup, total percaya kepada Tuhan. Menjadi full time gereja. Saya berontak, saudara, saya nggak mau saya melawan Tuhan, saya nggak mau ikut Tuhan. Kenapa? Saya pikir Tuhan guyonan, tapi Tuhan tidak pernah guyonan dengan kita. Tuhan tidak pernah guyonan kepada saudara saya. Tuhan itu serius kepada kita, setuju kan, amin? Amin. Tuhan serius. Bagi Tuhan itu membuat saya bertobat, untuk saya mau nurut itu gampang. Saat cetik nurut. Saya dicetik apa? Jantung saya Bapak Ibu. Jantung saya dicetik langsung drodok. Gemetar, drodok. Itu keluar dari saat jagung-jagung. Saya katakan di sisi saya, loh kok jantung drodok ini kena apa? Dia bilang begini, kita rumah sakit kalau tidak apa-apa ya pulang. Rumah sakit gak boleh pulang Bapak Ibu. Jantungnya saya drodok, jantung koroner katanya. Saya 3 hari di ICU dan 1 hari di kamar. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku kenapa kok bisa begini? Tidak jawab. Tapi ketika saya berkata, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Aku mau nurut kepadamu. Rencanamu mulia bagiku. Karena aku umat pilihanmu. Tuhan, aku sembuhkan. Sampai waktu itu saya minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, beri aku tanda. 3 bulan tidak usah kasih kerjaan. Biasanya saya kerja di pelayaran, setiap bulan itu kerja 3, 4, 5 kapal. Ini saya minta 3 bulan tidak usah kasih kerjaan Tuhan. Loh, Tuhan itu bukan Allah yang mati loh Bapak Ibu. Tuhan itu hidup, punya telinga dan mendengar, punya mata dan memperhatikan, punya mulut dan bisa berfirman. Saya minta 3 bulan, gak dikei kerja 3 bulan. Gemetar saya, tenanan ini. Tidak guyonan Tuhan itu. Tuhan tidak pernah guyonan dengan kita, Tuhan itu serius kepada kita. Maka saya menyerah kepada Tuhan, saya lakukan, saya ikuti kehendak Tuhan. Saya akhirnya Maret 2013, saya full timer. Sampai hari ini 10 tahun. Bapak Ibu, ketika kita diizinkan mengalami masalah-masalah, itu kita dibentuk. Dibentuk seperti apa? Seperti ulat untuk bisa menjadi kupu-kupu yang indah, tidak langsung menjadi kupu-kupu, tetapi menjadi kepompong. Artinya apa? Ketika kita dipanggil dari hal yang buruk, hal yang tidak baik, hal yang jelek saudaraku, untuk bisa mencapai menjadi kupu-kupu yang indah, harus mengalami proses metamorfosa, yaitu kita seperti kepompong. Kepompong itu hidup tapi seperti mati. Cuma matahari itu kedip. Jadi ketika kita diperhadapkan kepada masalah, persoalan, kita itu mau dipilih dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Ketika kita dipilih, saudara, kita melalui proses, yaitu apa? Jadi kepompong. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tekanan, himpitan, pergumulan, masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita, sehingga kita cuma bisa mengangkat tangan kepada Tuhan.
Kita juga bisa menyerah kepada Tuhan. Kemana kita mau lari dari Tuhan? Tidak bisa. Jangan lari tapi hadapi bersama dengan Tuhan. Menyerah total kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya di hidupmu. Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Buktinya saya sudah buktikan. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita diproses, ojo deno gereja, kowe sukacita, gembira, wah jingkrak-jingkrak. Nanti keluar dari sana, baru dari jalan di depan, sudah mulai loyo lagi. Persoalanku. No. Orang Kristen harus berani meninggalkan masalah bersama Tuhan. Kita lihat contoh-contohnya, saya beri contoh, yaitu Paulus. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 12. Saya baca ayat 7 sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10 berkata seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kita tahu ketika Paulus sebelumnya menjadi Saulus, menjadi orang Farisi yang hebat, pendidikan tinggi. Punya pendidikan yang diajarkan oleh Profesor Gamaliel, seorang tokoh yang hebat itu. Menjadi seorang yang menjadikan Saulus menjadi orang yang hebat. Tetapi ketika jadi orang hebat, dia menjadi sombong. Dia dengan surat daripada penatua-penatua, dia membawa apa? Untuk membunuh, untuk menganiaya orang-orang Kristen. Itu dilakukan sampai satu kali ketika Saulus berangkat ke Damsyik, di dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan temui dia di tengah jalan. Masalah mulai timbul. Ketika tiba-tiba Saulus buta. Itu masalah dari orang yang hebat. Menjadi orang yang diubahkan Tuhan dari Saulus menjadi Paulus. Dari kehidupan lama dijadikan menjadi kehidupan yang baru. Tidak enak Bapak, masalah itu tidak enak. Tapi kita harus mengalami masalah. Ada di antara Bapak Ibu yang gak punya masalah? Tak doa supaya no masalah. Ketika didoakan saudara mempunyai pengalaman pribadi bersama Tuhan. Bahwa ketika kita diperhadapkan ada masalah, ada mujizat, ada pertolongan, ada keajaiban Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, gak pernah lihat mujizat Tuhan. Kita harus bisa melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saulus ketika diperubahkan menjadi Paulus, itu tantangannya luar biasa. Tidak mudah. Dari seorang Saulus menjadi Paulus itu tidak mudah. Dia menanggalkan segala kehebatannya. Dia menanggalkan segala kemampuannya. Dan dia bersandar kepada Tuhan. Dia juga bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Dia mengalami masalah. 3 hari dia buta dan 3 hari dia berpuasa. Sehingga diutuslah Ananias, seorang murid Tuhan. Jemaat Tuhan diutus pergi mencari yang namanya Saulus, doakan, sembuh. Jadi artinya apa? Ketika Bapak Ibu mengalami masalah, gak usah bingung, cari hamba Tuhan, cari Ibu Memelda, cari yang lain. Jangan, doa sendiri karena Anda dan saya diberi kuasa oleh Tuhan untuk meminta kepada Tuhan. Amin. Buka jalan, pasti buka jalan. Karena dia Allah yang mulia.
Sehingga ketika waktu itu saudaraku, ketika mengalami masalah, Paulus berdoa. Dia katakan tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Utusan iblis itu apa? Penyakit bisa mengalami masalah-masalah yang kita tidak tahu, tidak disebutkan dalam Alkitab. Tetapi itu menjadi satu masalah yang berat bagi Paulus sehingga dia harus berdoa 3 kali. Artinya bertubi-tubi terus-menerus berdoa. Dan Tuhan berkata apa? Cukup. Artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah dan Tuhan kita berkata kepada saudara saya, cukup, ya cukup. Cukup itu enak loh Bapak Ibu. Sungguh cukup itu enak. Kenapa? Segala kebutuhan kita dicukupkan Tuhan. Mungkin saudara berkata gak ada duit Pak, gak masalah. Hidup pas-pasan gak masalah. Karena pas butuh, pas Tuhan sediakan. Pas diperlukan, pas Tuhan berikan, itu enak. Mau begitu? Pakai lutut ini untuk berdoa. Ojo jaluk enak itu tapi gak mau berdoa, gak mau baca firman. Jaluk enak itu gak iso. Harus kita lakukan apa? Iman kita timbul dari pendengaran akan firman. Ojo cuma di gereja tok mendengar firman, setelah itu tidak pernah baca firman. Tapi setiap hari harus baca firman. Saya itu setiap hari baca firman kurang lebih 1,5 jam. Setiap hari. Saya lakukan. Bosen? Ya enggak bosen. Dari hari Kejadian sampai Wahyu, tak ulang Kejadian sampai Wahyu. Mungkin ada 20 kali saya baca Kejadian Wahyu. Dan setiap kali saya baca di dalam Kejadian, yaitu ketika Yusuf yang masih muda belia, ketika diberi mimpi oleh Tuhan, tapi dia tidak tidak mendapatkan mimpi, diproses melalui masalah, itu saya nangis. Nangisnya apa? Ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara-saudaranya datang kepada dia. Nangis, ketika Yusuf nangis. Dia berkata kepada saudara, aku Yusuf. Bapak Ibu, itu kita perlu membaca firman Tuhan. Setiap hari kita baca firman, setiap hari. Karena setiap hari Tuhan akan berikan pengertian-pengertian yang baru bagi kita. Tuhan berikan pengertian-pengertian yang luar biasa. Karena sebab itu ketika Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita merasa kuat, kuasa Tuhan tidak bekerja. Roh Kudus tidak menolong kita karena kita merasa kuat. Oh, dodoku dipok-pok gini. Tidak usah. Kita orang Kristen tetap rendah diri, rendah hati. Kita rendah hati, kita dengan siapapun kita hormati, kita hargai. Maka di situ kita akan dihargai Tuhan. Kita akan dipimpin dan dituntun Tuhan. Sekalipun kita mengalami berbagai-bagai tantangan, masalah dan pergumulan, tetap ada jalan keluar bagi kita. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana hal-hal yang dihadapi oleh Paulus, saudara bisa buka di dalam 2 Korintus pasal 11. Itu bagaimana banyaknya persoalan yang dulu tidak pernah dia alami ketika dia masih menjadi Saulus. Tapi ketika dia menjadi Paulus, dia mengalaminya. Saya bacakan sebagian saja. 2 Korintus 11 ayat 23. Dan seterusnya dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di laut dan seterusnya dan seterusnya. Dia mengalami masalah-masalah. Tetapi ketika dia dipanggil Tuhan, dia ada di dalam hati Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam hatinya, dia dirubah. Menjadi kupu-kupu. Tidak menjadi ulat, tetapi dia jadi kepompong. Kepompong itu proses. Proses yang berat dan sulit. Maka Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Ketika Paulus menerima cukup dalam hatinya, kita akan cukup.
Dia keluar dari kupu-kupu. Waktunya Tuhan akan datang. Waktunya Tuhan akan tiba untuk Bapak, Ibu, Saudara. Untuk kita bisa mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Oleh karena itu, Tuhan terus memakai masalah menjadi media atau alat untuk merubah hidup kita. Sebab itu ketika kita dibentuk, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita menolak. Tapi banyak dari kita gak mau menghadapi masalah. Ojo aku Tuhan, ojo aku Tuhan, ojo aku. Tidak bisa. Kalau kita sudah ditentukan Tuhan mengalami masalah, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Setuju kan, amin? Amin. Karena Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Tuhan tidak pernah lupakan apa yang difirmankannya. Tetapi di balik masalah itu, Tuhan lakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga kita tercengang-cengang. Luar biasa Tuhan. Saya lanjutkan kesaksian saya ketika anak saya mati. Saya tidak dijawab. Cuma saya berkata kepada Tuhan, aku minta ganti anak. Aku minta ganti anak. Saya sepakat dengan istri saya, kami berdoa. Minta ganti anak. 15 bulan. Tuhan genapi. Saya cuma minta satu ganti anak, tapi Tuhan memulihkan 4 hal dalam hidup saya. Yang pertama saya dipulihkan rumah tangga saya. Suami istri, hubungan suami istri dipulihkan. Dulunya gak pernah piring terbang, gak pernah gegeran ramen, enggak saudaraku. Tapi meneng, diem. Bisa berminggu-minggu gak ngomong. Kalau ada di sini bertobat tuh ya. Kalau ada suami istri yang bertengkar terus gak ngomong, bertobat. Kenapa? Karena ketika saya membutuhkan sesuatu, saya tempel kertas dia, kulkas saya ditempel, plek. Ini begini, dia juga begitu. Tetapi kalau saya gak suka dengan dia, saya pukul anak saya, plek, tak pukul anakku. Begitu dia gak suka kepada saya, anak saya dipukul, plek. Kasihan anak. Yang jadi sasaran anak, itu Tuhan pulihkan. Seperti perangko dan amplop. Nemplek. Itu yang pertama. Yang kedua, dipulihkan sakit jantung saya. Tuhan pulihkan. Ketika waktu itu di Manyar ada ibadah doa puasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Bulan Maret tahun 88, gak salah. Kira-kira jam 2 siang saya dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Seperti ada sesuatu yang jalan dari kaki saya sampai ke kepala saya. Dan ketika di lahir saya itu seperti ada yang memegang begitu. Lalu ada sesuatu yang lepas dari jari tangan saya. Dan saat itulah sembuh. Sampai saya melawan Tuhan itu diingatkan kembali melalui apa? Jantung saya. Saya diingatkan kembali. Yang ketiga apa saudara? Pekerjaan saya dipulihkan. Saya diberkati dengan Tuhan. Saya 20 tahun menjadi karyawan. Setelah 20 tahun ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya berdoa Tuhan, saya minta kerja sendiri supaya saya punya waktu banyak untuk Tuhan. Tuhan kabulkan. Akhir 96 saya berhenti bekerja. Masuk tahun 97 sampai 2013. Saya diberkati dengan limpahnya, dengan luar biasa. Walaupun saya tidak punya kapal, walaupun saya tidak punya gudang, walaupun saya tidak punya truk, tidak punya, saya cuma punya Tuhan Yesus dan HP. Tuhan Yesus bisa memelihara saya dengan kemuliaannya, kuasa mujizatnya. Selama 16 tahun, tahun 2013 saya berhenti bekerja. Itu Tuhan pulihkan sebagai saya, saudara. Dan saya minta satu, pulihkan anak saya, ganti anak saya. Dan anak saya diganti serupa tetapi beda. Beda di dalam roh. Kalau anak saya pertama dulu itu, mohon maaf rodok kurang ajar.
Di dekat saya itu ada seorang bapak-bapak gadanya gede gemuk begitu kalau jalan begini. Anak saya kalau dari belakang itu melok-melok begitu. Kalau bapak itu noleh ke belakang begitu, anak saya lari nangis. Tetapi berbeda dengan anak yang minta ganti dari Tuhan. Ketika Tuhan mengganti anak saya, itu Tuhan memberikan anak yang luar biasa. Tetapi saudaraku, Tuhan menginginkan saya tetap untuk takut akan Dia. Ketika usia 2 bulan anak saya itu rupanya mirip dengan yang meninggal, tetapi beda di dalam roh. Roh pertobatan, roh minta kepada Tuhan dan roh belum bertobat. Dan ketika usia 2 bulan itu ada benjolan di ketiaknya sebegini. Waduh, anak saya pertama mati karena benjolan, ini ada benjolan lagi. Takut secara manusia. Kalau bawa ke dokter pasti diambil sedikit, dibiopsi, lalu dikontrol sana, diperiksa sana, periksa sini. Saya nggak mau, anak saya baru ber2 bulan. Saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan, saya cuma bisa mengandalkan Tuhan, saya cuma bisa berseru kepada Tuhan. Saya terus berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Saya sepakat dengan istri saya, kita berdoa 1 bulan. Kalau tidak ada perkembangan, maka kita bawa dia ke dokter. Apa yang terjadi saudaraku ketika saya berdoa, saya tengking, saya matikan, saya hancurkan benjolan itu. Dan istri saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, sudah tidak ada, sudah sembuh, sudah tidak ada. 30 hari istri saya berkata, Pak, benjolannya mengecil. Saya lihat, mengecil. Saya semakin tekun berdoa dengan istri saya. Dan Tuhan berikan hikmat kepada hati saya. Nanti anak itu jalan, hilang, betul hilang. Sekarang anaknya sudah menikah umur 34 masuk 35 tahun. Tidak ada lagi benjolan. Karena Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus 3 pasal 20 berkata begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita pikir kita terbatas, doa kita terbatas, tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dia bisa memberikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu ketika kita sedang diperhadapkan kepada persoalan, jangan marah, jangan ngomel. Tapi kita ucap syukur, terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau tidak membiarkan aku. Engkau memberikan ini tidak melebihi kekuatanku karena Engkau setia. Engkau berikan jalan keluar dan Tuhan berikan jalan keluar. Paulus ketika diperhadapkan demikian banyaknya tantangan pergumulan, tidak membuat Paulus lari daripada Tuhan. Kata tidak. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah undur daripada Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan alami, pasti suatu kali akan ada jalan keluarnya. Demikian juga bagi kita, satu kali pasti ada jalan keluarnya. Satu kali pasti ada mujizat Tuhan. Satu kali pasti ada pertolongan Tuhan. Setuju katakan amin? Pasti. Allah kita bukan mohon maaf ya Allah yang mudah-mudahan. Tapi Allah kita Allah kepastian. Amin. Pasti. Dan Dia tidak pernah mengingkarinya. Itu janji Tuhan bagi kita. Supaya kita mengerti ketika kita mengalami masalah, kita tidak bingung. Jangan bingungi dengan masalah. Kita tenang. Bawa lutut kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Berdoa. Berseru kepada Tuhan. Panggil Dia Bapa. Kota kekuatanku tidak seberapa, aku tidak kuat Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Tolonglah aku. Pasti ditolong. Setuju kata amin? Amin. Pasti ditolong. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu jangan khawatir dengan masalah. Jangan takut dengan masalah. Tapi mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna kata Tuhan. Kita merasa gagah, merasa kuat, merasa hebat. Tidak mungkin ditolong Tuhan.
Tapi kita sudah menyerah, angkat tangan kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Amin. Ayat yang terakhir 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Dikatakan seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau gak mengasihi Dia, gak diberkati. Karena kenapa? Susah payah kita bekerja. Diberkati dengan susah payah. Tapi kita anak-anak Tuhan diberkati dengan berkat yang melimpah dari sorga. Setuju katakan amin? Amin. Bagi kita yang mengasihi Dia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga dan timbul dari hati, Tuhan sediakan. Berkat itu Tuhan sediakan. Rezeki itu Tuhan sediakan. Hoki itu disediakan. Bukan dengan jerih payah kita, tapi dengan berkat yang dari surga. Kita dipelihara. Dipelihara oleh apa? Ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Bukan iman saya. Bukan iman tetangga, tapi iman kita pribadi, lepas pribadi. Iman itu yang menggerakkan hati Tuhan untuk memelihara kita. Kita dipelihara kekuatan Allah, sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepada kita. Enak loh Tuhan itu. So. Enak, betul-betul enak kalau kita mengerti. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Maunya cuma berkat. Haknya dituntut tapi kewajibannya tidak melakukannya. Hak dan kewajiban itu seimbang. Jangan untuk haknya saudara sebagai anak Allah. Aku kan anak Allah, aku diberkati Tuhan. Itu hakmu. Tetapi kewajiban kita apakah kita lakukan atau tidak. Kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, ya tidak ada berkat dari surga dibuka. Tetapi kalau kita melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya, yaitu apa? Ibadah, doa, baca firman dan mengucap syukur, itu kita lakukan setiap hari, maka pasti ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Amin ini percaya atau amin-aminan toh? Amin. Dia gak percaya ya bojai, gak karena terjadi. Tetapi kalau kita percaya, pasti terjadi. Amin. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, harus punya iman dan pengharapan yang teguh. Tuhan tidak minta iman kita sebesar besar enggak, tapi kopong enggak. Tuhan ingatkan kepada kita iman sebesar biji sesawi saja. Tetapi yang kokoh, yang kuat. Karena dengan iman besar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung persoalan apapun. Sehingga ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan apapun, masih kita bisa tersenyum. Orang lain akan melihat, lu ada opo di dalamnya. Kok masih kita ketika ditekan dengan masalah, kok masih bisa tersenyum. Kok masih bisa tertawa. Kenapa? Kasih karunia itu nyata dalam hidup kita. Amin. Bapak, Amin. Ibu, saudara saya kasihi, itu berkat yang melimpah yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita dibentuk dengan masalah, mari kita mau taat, kita mau tunduk, kita mau hormat, kita mau masuk rencana Tuhan. Kita bukan rencana kita yang kita lakukan, tapi rencana Tuhan yang kita lakukan. Sehingga rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Waktunya terserah Tuhan, bisa cepat, bisa lambat. Tetapi tepat pada waktunya, waktu kita tepat Tuhan akan lakukan. Itu hebatnya Tuhan. Kita tidak tahu kapan terjadinya, tapi pasti terjadi. Ketika kita pas, loh kok bisa tiba-tiba terjadi. Kita akan melongo, kita akan terheran-heran. Kok iso ya? Loh Tuhan itu iso aja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Saya undang WL pemain musik untuk maju ke depan. Kita pujikan satu pujian. Mari saya undang berdiri, kita pujikan satu pujian nama El Shaddai. Tak usah ku takut. Ku takut Allah menjagaku. Tak usah Ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. angkat tanganmu, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali katakan kepada Tuhan, tak usah ku takut. tak usah ku takut, Allah menjaga. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah bimbang. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Yesus pelihara. Katakan tak usah ku susah. tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah
kepadamu ya Tuhan. Menjadikan Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar dan dahsyat. Kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu telah hamba sampaikan. Sekarang Kau Roh Kudus yang teruskan firman yang hamba sampaikan. Memberikan pengertian-pengertian yang dalam bagi setiap umat-Mu. Sehingga ketika diperhadapkan kepada masalah, tantangan dan pergumulan, tidak ada satupun yang kecewa dan marah. Bahkan tidak ada satupun yang meninggalkan Engkau. Tetapi semuanya tunduk hormat kepada Engkau. Terus mencari wajah-Mu dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga Kau bukakan tikap-tikap langit-Mu. Engkau curahkan berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Dan segala perkara dapat setiap umat-Mu tanggung di dalam Engkau. Yang memberi kekuatan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Tak coba ya. Tapi nanti kalau saya silakan duduk semuanya. Luar biasa kesaksiannya yang sangat memberkati kami semua. Dan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami semua bahwa jika engkau mendapatkan masalah, semuanya itu jangan pernah kecil hati, jangan pernah goyang, jangan pernah apa, karena melalui masalah itu kita dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk bukan lebih seperti biasa, akan menjadi lebih hebat dari yang sekarang. Ya, saya ingat 1 Korintus Roma 8 ayat 18. Saya ingatnya baru di sini. Tadi saya lihat belakang nggak ada orang yang lihat. Oh ya, ini aja betul. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Siapa yang mau menerima kemuliaan yang bakal dinyatakan kepada kita? Makanya jangan khawatir kalau sedang mendapat masalah sehingga membuat engkau menderita sekali. Pada waktu saya membaca ayat ini dulu seberapa tahun yang lalu, saya sepertinya melihat saya lari di lorong gelap. Tapi di ujung sana, wih kemuliaan Tuhan. Sinar memancar-mancar. Jadi saya harus lari. Jangan berhenti di lorong itu. Kalau berhenti kamu di sana terus gelap, tidak akan pernah kelihatan kemuliaan terang itu. Tapi terus lari, nguber, gelap. Tapi saya terus, mata saya tertuju kepada terang itu. Itu yang saya lihat. Dan kita juga gitu saat mendapatkan masalah. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti hatinya kecewa Tuhan. Karena Tuhan bekerja melalui hati dan pikiran kita. Jadi jangan pernah berhenti. Tetap terus berjuang. Terus berjuang. Akhirnya akan timbul. Akan menuju kepada kemuliaan. Ya, itu yang kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, untuk kesaksiannya yang begitu memberkati kami semua. Dan firman Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Lukas Lukman. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya kami mau membuktikan bahwa kami sangat mengasihi Engkau. Yaitu dengan memberikan apa yang kami punya sebanyak mungkin, sebaik mungkin
kepadamu. Dan Tuhan kembalikan berlipat ganda tangan-tangan yang sudah memberikan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, mari saja bagi setiap kita mau berikan bersama yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita memberikan dengan penuh sukacita. Ya, sama-sama katakan. Segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Katakan. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya bagiku. Sekali lagi ya, dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Tuhan segalanya, amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Katakan, dialah segalanya. Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu yang manis. Katakan seperti Air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. sekali lagi katakan, Oh lihatlah Yesus kita baik. Dicicip air madu yang manis. puji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati firman Tuhan, lambaikan tangan tinggi Bapak Ibu, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang terbaik. Haleluya, mewakili dari gembala, pengurus sekaligus sidang jemaat, sungguh mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Lukas Lukman. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan pengumumannya Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat digembala oleh Ibu Pendeta Sherin Imelda hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dimulai pukul 10 hingga 11 siang. Lalu untuk malamnya ibadah YSM Youth Sangkakala Ministry yang juga digembalai oleh Ibu Pendeta Sherin Imelda bagi kaula muda dilakukan hari Kamis tanggal 19 Oktober pukul 7 malam. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristianto. Lalu ibadah doa malam secara tatap muka atau onsite tanggal 20 Oktober hari Jumatnya dimulai pukul 7 malam hingga 8 malam ya Bapak Ibu. Kami mengundang untuk doa malam bersama-sama, amin. Lalu ibadah minggu depan kita bertemu kembali di tanggal 22 Oktober di tempat ini Gereja Betani Sangkakala. Ibadah minggu pagi dimulai pukul 10 pagi hingga setengah 12 siang seperti saat ini. Dan ibadah minggu sore dimulai pukul 5 sore hingga setengah 7 malam. Untuk anak-anak sekolah minggu ada ibadah sekolah minggu di lantai 3 dimulai pukul 10.15 siang hingga selesai. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu, mulai hari ini baik ibadah minggu pagi maupun ibadah minggu sore, jemaat Tuhan sudah diperbolehkan untuk tidak memakai masker ya. Tapi terkecuali ya Bapak Ibu bagi yang sakit seperti batuk, pilek atau demam, itu harus atau diwajibkan ya memakai masker ya Bapak Ibu. Jadi butuh kesadaran diri kalau yang sakit
batuk, pilek atau demam, harap atau wajib ya Bapak Ibu memakai masker. Sekian pengumuman, ada tambahan mungkin dari Ibu. Saya undang semuanya, kita mau bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, amin. Saya undang semuanya, kita mau angkat tangan kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih. Angkat tanganmu, mengucap syukur pada Tuhan dan katakan, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sama-sama katakan amin. Lakukan firman dan biarlah Tuhan memberkatimu. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan melakukan perintah-perintahku, kata Tuhan di firman Tuhan. Jadi kita harus melakukan firman. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami, yang mendokakan kami. Kami minta ampun untuk semua dosa hujat kami, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Darah Yesus minta membasuhnya. Tuhan Yesus Kristus masuklah ke dalam kami, penuh Roh Kudus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Seluruh perlindungan kami tetap Tuhan, darah Yesus mengcover. Ya Tuhan, dan yang lain sama. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Lukas Lukman. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa. Dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan dalam segala hal bagi kami semua. Umat Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan syukur. Dihimbau para jemaat duduk terlebih dahulu ya. Kita berikan jalan kepada Ibu Pendeta Ursula, Ibu Pendeta Sharon Milda dengan Bapak Pendeta Lukas Lukman. Selamat siang Bapak Ibu, sampai jumpa untuk ibadah minggu depan, ibadah sesi selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.